Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang spesial kemerdekaan. Ada informasi saudara, ini hutan mangrove atau bakau mentawir menjadi salah satu potensi ekowisata yang bisa jadi pilihan saat berkunjung ke kawasan ibu kota Nusantara. Pengunjung bisa menjelajahi alam yang eksotis karena dikelilingi 12 jenis mangrove yang tumbuh subur. Asri, tenang, dan sejuk. Inilah yang langsung saya rasakan saat tiba di destinasi ekowisata hutan mangrove atau bakau Mentawir saat berkunjung ke kawasan ibu kota Nusantara. Mentawir merupakan desa di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang mempunyai hutan mangrove asri dan terawat sejak 2016. Letaknya sekitar 40 km dari titik nol Nusantara, sehingga dapat ditempuh sekitar 1,5 jam menggunakan mobil dari ibu kota Nusantara. Kawasan hutan bakau yang subur ini menyelimuti daerah hulu Teluk Balikpapan. Hutan mangrove Mentawir punya potensi menjadi salah satu destinasi wisata alam yang edukatif di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Pengunjung bisa menyusuri kawasan hutan mangrove menggunakan perahu dan memancing ikan. Selama kurang lebih 30 menit, saya sendiri menyusuri daerah pesisir desa Mentawir yang diselimuti hutan bakau dengan perahu sewaan yang dipatok seharga Rp300.000. 40 km dari titik nol Nusantara, Desa Mentawir punya kawasan hutan bakau yang masih sangat terawat. Tadi kami menyusuri Teluk Balikpapan menikmati hutan bakau dengan akar yang menjulur ke air, menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan laut sekaligus mencegah abrasi. Lanjut, Pak. Usai menyusuri hutan bakau, kami menemui Lamale, pelindung hutan bakau Mentawir sejak tahun 2016. Dulunya, Lamale adalah seorang pembabat pohon bakau yang mengolah batang bakau menjadi arang. Namun karena larangan pemerintah untuk menebang pohon bakau tanpa izin, aktivitas mengolah batang bakau menjadi arang berhenti di tahun 2001. Berbekal pengetahuan yang ia dapat dari berbagai pelatihan, Lamale akhirnya membentuk kelompok sadar wisata Desa Mentawir. Ia mengajak warga Desa Mentawir untuk bersama-sama menjaga hutan bakau demi menjaga lingkungan. Lamale tahu, selain mencegah abrasi, tanaman mangrove memiliki kemampuan menyimpan karbon yang kini bisa diperjualbelikan. Buah mangrove pun diolah masyarakat setempat menjadi berbagai produk, mulai dari kopi, teh, sirup, dodol, hingga pupur. Tergerak hati saya itu karena mangrove banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat itu untuk nelayan khusus kawasan pesisir Teluk Balikpapan ini. Ya, pertama-tama orang-orang nelayan yang di kawasan Teluk itu mencari ikan, kepiting, udang. Nah, untuk artinya untuk ekonomi mereka. Nah, dan yang kedua, itu juga mangrove ini sangat banyak manfaatnya ternyata bagi artinya orang-orang yang mengerti bahwa oh ini ada menyangkut karbon, menyangkut artinya menjaga musibah, kan seperti itu. Nah, kemudian sekarang saya sudah juga mengolah dari olahan buah mangrove. Bukan hanya pohonnya yang diolah, tetapi juga buahnya juga bisa diolah. Itu salah satunya sirup, kopi, teh, dodol, dan bedak dingin, semua bahannya dari mangrove. Hanya saja, akses jalan menuju Desa Mentawir dan infrastruktur pendukung desa wisata masih perlu pembenahan. Lamale bilang, pihaknya sudah pernah bertemu dengan Badan Otorita IKN dan menyampaikan kebutuhan infrastruktur seperti pondok penginapan, gazebo, hingga jembatan untuk mendukung pengembangan desa wisata Mentawir. Lamale berharap Desa Mentawir bisa membantu penghasilan warga sekitar imbas dampak perekonomian dari pembangunan IKN. Saudara, Desa Mentawir menyimpan segudang potensi ekonomi mulai dari wisata alam hingga olahan dari buah mangrove. Tadi yang saya cicipi sirup buah mangrove
Rasanya segar sekali, cocok untuk pecinta minuman manis. Saudara, saat ini masyarakat Mentawir sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, khususnya untuk memperbaiki akses jalan hingga membangun kawasan hutan bakau Mentawir yang diharapkan bisa menjadi destinasi wisata untuk ibu kota Nusantara. Renata Panggalo, Ganiar Febrian, Kompas TV, Kalimantan Timur. Kita dilahirkan dalam sucinya asa dan harapan. Kita berjalan, berlari, bertumbuh untuk berjuang bersama, wujudkan mimpi menjadi kenyataan yang penuh arti. Meskipun perbedaan ada di sekitar kita, tapi karya kita untuk memajukan bangsa. Meskipun keyakinan kami tak sama, namun cinta tetap mempersatukan. Kami tak berhenti untuk terus mendaki, bergandengan tangan, saling melengkapi, menjaga cita-cita bersama dengan persaudaraan, mencapai puncak tertinggi. Untuk jayanya Nusantara. Selamat ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Nusantara baru, Indonesia maju.